Ya, ini masih terkait dengan keluhan Ustaz. Saya bacakan 3 pertanyaan. Saudara saya sudah ngaji, setiap ketemu selalu curhat atau mengeluh tentang beban hidupnya. Intinya dia kurang bersyukur, padahal keluarganya lebih mampu dari yang diajak curhat. Sudah saya bilang padanya, alhamdulillah keluarga kita diberi sehat, bisa makan 2-3 kali sehari, bisa tidur nyenyak, tidak kehujanan maupun kepanasan, dan bila sakit diberi ringan, tidak sampai opnam atau berobat berbulan-bulan. Tapi dia masih juga mengeluh. Terus bawahnya. Ini saya mau bertanya, istri saya ini sakit asma menaun, sudah keluar masuk rumah sakit dan berbagai obat dan sudah ganti dokter beberapa kali. Rasanya kadang putus asa, kadang sabar, kadang tidak sabar dengan penyakitnya. Kemudian yang ketiga, Al Ustaz, hanya ingin bertanya, ujian berat saya lewat suami, diingatkan sholat duha malah bilang ojo ngatur, wis mudeng dewe, dikit-dikit tidur, padahal waktu sebelum nikah sudah istikharah. Apakah ini memang ujian hidup, Ustaz? Ya, yang pertama perlu dipahami, sekali lagi kita garis bawahi, tidak ada ayat keluhan, tidak ada hadis keluhan. Kalau ada ayat keluhan, Allah memang membolehkan kita mengeluh. Siapa yang paling pantas mengeluh siapa? Nabi kita dan sahabat-sahabat beliau, ujiannya luar biasa, lebih berat daripada kita ini. Beliau itu tidak mencontohkan, tidak memberikan keteladanan dengan mengeluh itu. Ya karena apa? Karena Allah tidak memberikan pilihan keluhan. Nah, maka kita hamba Allah, umat Nabi, suri toladan kita siapa? Nabi Muhammad. Maka mari berusaha semaksimal mungkin meneladani suri toladan kita. Saat Nabi kita ditimpa kesusahan, diintimidasi oleh kaumnya, beliau tidak mengeluh. Kenapa kita banyak mengeluh? Sekali lagi, keluhan itu tidak menyelesaikan masalah, hanya menambah dosa. Nah, biasanya memang kita lupa. Kita selalu mengeluh, biasanya karena apa? Karena ekonomi. Kaya-kaya Allah itu tidak pernah memberikan rezeki pada kita. Maka dalam menjalani kehidupan dunia ini, Nabi kita sudah berpesan, unzuru ila man huwa asfala minkum. Lihatlah, ya, biar kita tidak mengeluh, lihatlah orang yang ada di bawahmu. Lihatlah orang yang ada di bawahmu. Wala tanzuru ila man huwa fauqakum. Jangan melihat orang yang ada di atasmu. Kalau kita sampai hari ini hanya diamanai oleh Allah sebuah sepeda motor, lihat orang yang di bawah kita. Masih banyak yang tidak punya sepeda motor. Maka kita akan bersyukur. Kalau sepeda motornya sudah tua, lihat orang yang di bawah kita. Masih banyak yang hanya mampu naik sepeda ontel. Kalau kita diberi sepeda ontel oleh Allah, lihat orang yang di bawah kita. Ternyata masih banyak orang, ya,
untuk sepeda pun juga tidak punya, sehingga kemana-mana jalan kaki. Kalau ternyata kita sepeda tidak punya, kemana-mana jalan kaki, lihat orang yang di bawah kita. Masih banyak orang, saudara-saudara kita, jalan pun sudah tidak bisa. Kalau ternyata kita juga jalan sudah tidak bisa, lihat orang yang di bawah kita. Ternyata sudah banyak orang yang dipanggil oleh Allah sehingga tidak punya kesempatan untuk mengumpulkan amal baik sebanyak-banyaknya dan sebaik-baiknya lagi. Kita masih diberi kesempatan oleh Allah. Itu untuk menjalani kehidupan dunia. Konsepnya sudah jelas dari Nabi. Kalau kita punyanya sepeda ondel, jangan melihat orang yang punya sepeda motor. Kalau itu kita lakukan, niscaya kita akan menjadi hamba Allah yang tidak bersyukur dengan nikmat sepeda ondel yang Allah berikan. Kalau diberi nikmat sepeda motor, jangan lihat orang yang punya mobil. Itu berarti kita melihat orang yang di atas kita. Kalau dilakukan, niscaya kita tidak bisa mensyukuri nikmat sepeda motor yang telah Allah berikan. Nah, nanti kita punya keinginan, wah pokoknya piye carane ben koyo fulan biar saya naik mobil. Kalau diberi nikmat oleh Allah sebuah mobil, kebetulan ya mereknya biasa-biasa saja, jangan lihat mobil yang orang punya dengan merek mewah. Kalau itu dilakukan tidak bersyukur. Kalau sudah diberi nikmat oleh Allah mobil yang baik, jangan melihat orang yang di atasnya lagi. Ya, pengen duwe kapal pesiar, pengen punya mobil yang mobil itu tidak dimiliki oleh orang di kota tersebut. Sehingga yang punya hanya terbatas. Tujuannya apa? Biar kalau lewat di jalan raya orang-orang pada tahu, oh yang punya mobil ini hanya fulan. Oh berarti ini orang sangat kaya. Berarti orang ini sangat kaya. Jadi senang dianggap kaya oleh manusia. Nah, kalau itu ada dalam benak kita, maka hidup kita akan habis waktu kita untuk mengejar kehormatan dalam kacamata manusia. Mobil yang paling mewah ya, di kota itu bahkan tidak ada yang punya selain dirinya, itu ternyata tidak menjadikannya bersyukur. Belum cukup, dia pengen yang lain, kemewahan-kemewahan yang lain. Sehingga punya pesawat pribadi. Satu pesawat tidak cukup, beli lagi jet-jet pribadi. Ternyata masih tidak cukup, sudah punya kapal pesiar, jet-jet pribadi juga tidak cukup. Karena anak Adam itu seandainya diberi satu lembah penuh dengan emas, kalau dia tidak ada rasa qanaah, tidak punya sifat syukur, dia akan mencari lembah emas kedua. Kalau sudah diberi lembah emas kedua sudah tercapai kesampaian, dia akan mencari dengan menghalalkan segala cara lembah emas yang ketiga. Begitu seterusnya. Wala yasuddu jaufa bani Adam illa turab. Dia tidak akan berhenti untuk mengejar kehormatan, kemuliaan, kekayaan di mata manusia sampai mulutnya tersumpal dengan tanah. Artinya kalau belum mati dia belum berhenti. Padahal sudah punya segalanya. Namun ternyata masih mengeluh. Ketemu temannya yang kebetulan dia lihat kok koyo penak gitu, dia mengeluh.
Wajane aku pengen tuku mobil iki kok ya ora iso. Ya, masih mengeluh padahal sudah punya mobil. Ya. Wah, sebetulnya aku ini pengen begini. Arep mangan kok ya angel men. Padahal sudah Allah beri makan. Sudah Allah beri makan. Sudah Allah beri fisik yang prima. Sudah Allah beri tenaga yang kuat. Allah sudah beri kehidupan. Tinggal dia mau berusaha atau tidak. Memang uang ini biasanya, manusia itu biasanya suka menampakkan koyo-koyo dia menderita. Orang yang paling menderita. Manusia yang tidak syukur, tidak sabar memang biasanya begitu. Sehingga tidak jarang kalau kita ketemu saudara kita, isinya mung sambat terus. Hari ini ketemu sambat ora iso mangan. Besok ketemu sambat ndak bisa bayar SPP anaknya. Besok lagi ketemu sambat lagi, ya, jualannya tidak laku. Besok lagi ketemu sambat terus. Ning kalau pas dapat untung, dapat kenikmatan, dapat sing hal-hal menyenangkan, tidak pernah itu diberitahu, alhamdulillah hari ini dagangan saya laku sekian. Alhamdulillah hari ini saya diberi makan oleh Allah 2 kali, kemarin baru sekali. Itu tidak pernah. Nek sambat kuwi tujuannya apa? Biar dibantu. Lah nek seneng orang ngomong khawatir ndak dijalui. Itu manusia. Maka kalau ada saudara yang seperti itu, dikasih tahu kalau menurut Allah orang kaya itu bukan orang yang banyak harta. Laisal ghina an kasratil arab, walakinnal ghina ghinan nafs. Orang kaya itu bukan orang yang hartanya banyak melimpah, bukan. Walakinnal ghina ghinan nafs. Tapi orang kaya itu adalah orang yang kaya hati, kaya jiwa. Diberi nikmat Allah hari ini sedikit atau banyak, dia bersyukur. Dia yakin betul dengan janji nabinya, ikna bil qalil ya'dikal katsir. Dia yakin betul dengan janji Allah, la in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi lasyadid. Yakin betul. Maka sedikit atau banyak yang Allah berikan, dia senantiasa mensyukurinya. Nah, orang yang begini maka dicintai oleh Allah. Maka la azidannakum, tanda dia mensyukuri, dia tidak akan ngeluh. Karena sekali kita ngeluh ketemu manusia, terus kita akan mengeluh. Karena ternyata ngeluh itu nikmat. Ketemu fulan, kita mengeluh. Kemudian fulan membantu. Nanti ketemu fulan yang lain, mengeluh lagi. Fulan membantu. Ketemu yang lain, mengeluh lagi. Fulan membantu. Akhirnya lupa bersyukur. Ya, padahal sudah Allah berikan nikmat yang luar biasa. Nah, sehingga hobi ngeluh. Padahal masih Allah beri makan, Allah beri kesehatan. Ya, masih Allah beri kesempatan untuk hidup, tinggal mau berusaha apa tidak. Ya, maka berusaha menjadi pribadi hamba Allah yang hatinya kaya. Caranya bagaimana? Dalam masalah kehidupan, lihat orang yang di bawahnya. Jangan lihat orang yang di atas. Kita lihat orang yang di bawah kita, sikap yang demikian kata Nabi kita, fa innahu ajdaru alla tasdaru ni'matallahi alaikum. Itu sikap yang paling pantas kita lakukan dengan melihat orang yang di bawah kita.
Karena dengan begitu kita tidak akan mengkufuri, tidak akan meremehkan seberapa besar nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Udah tidak usah jauh-jauh. Kita tidak usah mikir kenikmatan dunia, harta, uang, pangkat, dan lain sebagainya. Untuk bersyukur itu mudah sekali. Apa yang melekat pada kita ini, ya, telinga kita, mata kita, hidung kita. Hidung kita ini Allah buat ke bawah. Itu sudah bisa bagi orang yang berakal sehat, sudah bisa bagi dirinya untuk bersyukur. Coba hidungnya ini diciptakan oleh Allah, lubangnya ke atas begini, tidak ke bawah. Itu kira-kira bagaimana kalau hujan kemasukan air? Tidak bisa bernafas. Padahal bentuk hidung ini yang ke bawah lubangnya tidak kita minta. Tidak kita minta. Kita bernafas, menghirup oksigen dengan bebas tanpa biaya, ya, dalam keadaan sehat ini. Kita menghirup nafas ini tidak dipungut biaya oleh Allah. Padahal kalau kita sakit di rumah sakit, antri-antri itu kemarin oksigen. Sampai orang rebutan oksigen penuh. Dan biayanya mahal dengan oksigen itu. Namun ini kita tidak diminta, tidak dipungut oleh Allah, bisa ambekan dengan longgar. Kebanyakan hal ini kita lupakan untuk tidak bisa bersyukur. Pokoknya nek duit kuwi kaya-kayane ora perlu bersyukur. Nek ra duit kuwi pokoknya senjata utamanya harus mengeluh terus. Nah, sehingga syukur hanya diukur dengan harta. Kalau diberi harta, bersyukur dengan mengatakan Rabbi akroman. Ya, ingat kepada Allah kalau punya harta. Tuhanku telah memuliakanku. Kalau tidak punya harta atau dicukupkan hartanya oleh Allah, dia lupa kepada Allah, jauh dari Allah, dengan mengatakan Rabbi ahanan, Tuhanku telah menghinaku. Ya, secara tidak langsung ya dengan mengeluh ini. Meski lahiriahnya dia tidak mengatakan Tuhanku telah menghinaku, namun keluhan-keluhan yang keluar dari lisannya, ya, secara tidak langsung dia telah melupakan Allah. Bahwa Ar-Razzaq yang maha pemberi rezeki itu adalah Allah. Dia lupa. Allah itu tidak pernah membuat hambanya miskin, kekurangan, tidak pernah. Yang ada batas minimal, Allah itu memberi kecukupan kepada hambanya. Ya, wa fa'amal insan idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman wa ma idza mabtalahu fa qadara alaihi rizqahu, ya, fa yaqulu rabbi ahanan. Padahal batas minimal yang Allah berikan untuk hambanya itu cukup, tidak kurang, cukup kok. Allah tidak pernah membuat hambanya miskin, itu tidak pernah, tetapi mencukupkan untuk hambanya. Lah, sikap cukup ini tergantung hati hambanya masing-masing. Kalau hatinya penuh dengan keimanan, dia diberi sedikit pun tetap akan qanaah, tetap akan bersyukur kepada Allah. Diberi sakit, nah, seperti yang ditanyakan tadi, sudah bolak-balik ke dokter, keluar masuk rumah sakit, hatinya penuh dengan keimanan, dia bersabar. Sabar bukan berarti pasrah, tetap berikhtiar seperti yang sudah dilakukan tadi, ikhtiar kesana kemari, berobat
keluar masuk rumah sakit sebagai wasilah kesembuhan. Ikhtiar insani sudah dilakukan secara maksimal, maka ikhtiar ilahinya juga dimaksimalkan dengan penuh ketawakalan. Semuanya serahkan kepada Allah hasil akhirnya. Dengan sakit yang Allah ujikan, husnudzon, yakin betul kepada Allah bahwa melalui sakit ini Allah hendak menggugurkan dosa-dosanya, sebagaimana pohon menggugurkan dedaunannya. Dan harus tanamkan keyakinan, keimanan dalam hati betul. Allah tidak akan menurunkan satu ujian di luar kemampuan hambanya. Lah mengapa sakit itu ditimpakan kepada istri panjenengan? Ya karena menurut Allah hanya istri panjenengan yang mampu bersabar dengan penyakit tersebut. Dan hanya istri panjenengan yang mampu bersabar dengan penyakit tersebut, sehingga hanya istri panjenengan akan mendapatkan kafaroh melalui sakit itu. Ya. Belum tentu. Kalau sakit itu ditimpakan kepada jenengan, bisa jadi kafaroh buat jenengan karena jenengan tidak sabar. Belum tentu. Istri panjenengan yang sakit dengan jenis penyakit tertentu, penyakit A misalkan, itu bisa sabar sehingga menjadi kafaroh, diganti oleh Allah dengan sakit bentuknya B, belum tentu istri panjenengan bisa sabar sehingga jadi kafaroh. Maka tidak mungkin luput, tidak mungkin keliru Allah turunkan penyakit pada hambanya. Semuanya sudah pas sesuai dengan porsinya. Maka ambil pilihan sabar yang dari Allah tadi. Sakit membawa kebaikan, dosa-dosanya digugurkan oleh Allah, sakitnya menjadi kafarah, setiap saat dibersamai oleh Allah, dengan catatan sabar. Semuanya diganti nanti dengan kebaikan oleh Allah. Dan saat Allah berikan kesembuhan, kedekatan kepada Allah jangan berkurang sedikit pun, harus lebih dekat lagi. Karena bisa jadi panjenengan diuji dengan sakit, lulus, diuji dengan sehat, tidak lulus. Karena semakin jauh dari Allah. Maka selain berusaha insani, juga berusaha ilahi secara maksimal. Mudah-mudahan Allah lekas berikan kesembuhan pada istri panjenengan. Allah anugerahkan kesabaran, sakitnya bisa menjadi kafaroh, sehingga lulus dari ujian Allah berupa sakit ini dengan nilai mumtaz, nilai yang sangat baik, mulia di hadapan Allah, ya. Mulia di hadapan Allah, maka tempatnya pun berada di tempat yang paling mulia kelak di akhirat. Ya, maka jangan mengeluh, jangan mengeluh. Sekali lagi, jangan pernah mengeluh. Tidak ada ayat keluhan, tidak ada hadis keluhan. Yang ada ayat bersyukur, ayat bersabar, dan hadis bersyukur, hadis bersabar. Mengeluh itu adalah bujuk rayu setan. Setan itu selalu mengajak menyimpang dari jalan Allah. Kalau Allah dan Nabi sudah tetapkan diuji kesusahan itu harus sabar, maka setan akan mengajak manusia untuk tidak bersabar, tetapi mengajak manusia untuk mengeluh. Maka jangan perturutkan apa yang menjadi kata setan. Setan itu musuh yang nyata, perlakukan dia sebagai musuh. Coba diingat kembali.
Innasyaitana lakum aduwwan fattakhidhuhu aduwwa. Surat Fatir nomor surat 35 ayat 6. Inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya setan itu adalah musuh bagimu, maka anggaplah ia musuhmu. Karena sesungguhnya setan-setan itu hanya mengajak golongannya supaya mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Sesungguhnya setan itu musuh bagimu, maka yang namanya musuh jangan dijadikan teman. Dalam arti apapun kata setan jangan dituruti. Kalau setan mengajak untuk mengeluh, jangan dituruti. Kalau kita mengeluh berarti kita menjadikan setan itu khalila, bukan aduwa. Berarti kita menjadikan setan sebagai teman setia, bukan sebagai musuh. Ya. Padahal Allah perintahkan fattakhidhuhu aduwa. Perlakukan setan sebagai musuh. Karena setan itu musuhmu, ya, musuh bagi hamba Allah yang beriman. Kalau kamu mengaku sebagai hamba Allah yang beriman, perlakukan setan sebagai musuh, jangan dituruti apa kata setan. Kalau setan ngajak ngeluh sedang Allah ngajak bersabar, maka ikuti Allah, yaitu sabar. Jangan ikuti setan dengan mengeluh. Kalau terus kita mengeluh, berarti menjadikan setan sahabat yang setia. Nah, kalau sudah begini, maka tercapailah tujuan dari setan itu. Tujuan dari setan itu tercapai. Tujuannya apa? Yad'u innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Karena setan itu tujuannya itu menyeru golongan-golongannya untuk jadi temannya setan nanti di neraka yang menyala-nyala. Setan selalu akan membujuki. Kalau Allah berikan ketetapan, diberi nikmat, Allah pilihkan untuk syukur, setan akan bujui untuk sombong. Maka jangan diperturutkan. Kalau sombong berarti kita menuruti apa kata setan, maka tujuan setan tercapai, duwe konco akeh nanti di neraka. Allah perintahkan sabar, kita ikuti. Apapun yang akan kita terima, apapun konsekuensinya, bahkan sampai kita meninggal sekalipun, dengan kesabaran itu akan menjadi baik. Ya. Sakit berat misalkan sakitnya, terus kita sabar. Ya. Qadarullah, ternyata Allah tentukan ajal kita. Sembuhnya ternyata sembuh bukan berarti kita kembali berkumpul dengan keluarga di dunia, namun ternyata kesembuhan yang Allah pilihkan, Allah sembuhkan kita dan kumpulkan kita dengan hamba-hambanya yang soleh. Artinya kita tinggalkan dunia ini. Nah, maka selama sakit sampai akhir hayat pun itu adalah kebaikan. Jaminannya akan dikumpulkan oleh Allah bersama dengan hamba-hambanya yang soleh kelak di surganya Allah, karena sakit yang dia alami dengan sabar yang dia lalui. Maka terus bersabar dengan sakit ini, dan jangan putus harapan bahwa Allah itu maha menyembuhkan. Karena Allah sudah berjanji, fa'idha maritu fahuwa yashfin. Jangan pernah putus harapan kepada Allah. Mohon kepada Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah maha menyembuhkan. Mohon kepada Allah dengan penuh keyakinan dan keimanan
bahwa Allah ya punya banyak solusi dari permasalahan-permasalahan yang kita hadapi. Kalau ikhtiar insani sudah dilakukan, maka tawakal kepada Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh innallaha balighu amrih. Maka barang siapa yang bertakwa kepada Allah, janji Allah, Allah akan siapkan makhraj, jalan keluar terhadap segala kesulitan, problematika kehidupan yang sedang kita jalani. Sesulit apapun problematika hidup yang kita jalani, jangan pernah tinggalkan Allah dalam penyelesaiannya. Karena kalau kita meninggalkan Allah, niscaya tidak akan mendapatkan makhraj, jalan keluar dari Allah. Penyelesaian masalah, karena kita hamba Allah yang beriman, maka selalu sertakan Allah dalam penyelesaian masalah-masalah hidup kita. Sekali kita tinggalkan Allah, kita akan kehilangan segalanya. Ingat ya, sekali saja kita tinggalkan Allah, kita akan kehilangan segalanya. Dunia akhirat, kita akan kehilangan itu. Namun, jika kita tidak pernah meninggalkan Allah, maka kita tidak akan pernah kehilangan apapun. Itu janji Allah. Mari kita yakini janji Allah tersebut. Sekali kita tinggalkan Allah, lupakan Allah, maka kita akan kehilangan segalanya. Namun, jika kita selalu ingat kepada Allah dimanapun kita berada, dan dalam kondisi apapun, baik dalam kondisi senang maupun susah, maka kita tidak akan pernah kehilangan segalanya. Karena Allah telah menjanjikan akan memberikan solusi dari tiap permasalahan, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, arah yang di luar perhitungan dan logika manusia. Logika manusia nalarnya dapat sekian, ternyata Allah berikan lebih. Logika nalar manusia akan dapat dari jalan ini, ternyata Allah berikan dari jalan yang lain. Logika manusia, sedikit nominal uang tidak cukup, ternyata ya Allah turunkan berkah dari nominal yang sedikit itu, dari arah yang tidak disangka-sangka, sehingga zat yang sedikit namun full berkah. Nah, itu harus kita yakini dulu. Karena takwa itu butuh ya, iman itu bukti ketakwaan kita. Untuk membuktikan keimanan harus amal soleh. Nah, iman dan amal soleh inilah akan mengantarkan diri menjadi hamba Allah yang bertakwa. Sedang Allah berjanji hamba Allah yang bertakwa akan disediakan makhraj dan juga diberi solusi dari arah yang tidak disangka-sangka. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan selesaikan perkara dunianya, Allah akan penuhi. Itu yang harus kita tanamkan dalam hati, keyakinan penuh kepada Allah bahwa Allah itu Ar-Razzaq, Allah itu Maha pemberi rezeki, Allah itu Maha pemberi solusi dari setiap problematika kehidupan. Ya, maka jangan mengeluh. Yang ada syukur dan sabar, karena dua pilihan ini. Senjata yang Allah berikan pada hambanya yang beriman hanya dua, syukur dan sabar. Tidak ada pilihan sombong, tidak ada pilihan mengeluh. Ya, mudah-mudahan Allah beri kemudahan. Ada lagi?